Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kesekian. Video ini menampilkan pembelajaran ke-1 dan kedua dalam subtema 3 masih dalam tema indahnya kebersamaan. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai saja pembelajaran ini. Nah, di sini ada Edo dan Siti. Nah, Edo berkata bahwa Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa kita memiliki keberagaman, baik itu lagu, tarian, permainan, dan makanan tradisional. Nah, kebetulan di sini untuk tarian, lagu, dan keberagaman lainnya sudah Bapak jelaskan, kecuali di sini adalah makanan tradisional. Nah, makanan tradisional di sini akan Bapak bahas. Nah, apakah yang dimaksud dengan makanan tradisional? Makanan tradisional adalah makanan khas yang berasal dari daerah tertentu. Ya, jadi makanan yang berasal dari daerah tertentu. Lalu, biasanya makanan tradisional banyak ditemui di tempat makanan itu berasal. Ya, jadi makanan tradisional itu banyak kita jumpai di daerah tempat itu berasal. Contohnya soto Banjar. Nah, soto Banjar sendiri kita banyak menemukan di daerah Banjar. Nah, kemudian soto Makassar kita banyak menemukan di daerah Makassar. Nah, walaupun di Balikpapan atau di daerah kita sendiri banyak makanan tersebut, tetapi kita harus mengetahui berasal dari namanya. Makanan tersebut berasal dari daerah tersebut, ya. Lalu di sini, nah, tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contoh. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Nah, di sini ada sekitar 5 makanan khas tradisional. Yang pertama di sini ada sego jamblang atau nasi jamblang. Dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama di daerah barat kota Cirebon. Nah, itu adalah nasi jamblang atau sego jamblang. Kemudian yang kedua di sini ada nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Dilihat dari namanya juga tadi, nasi pecel ini udah dijelaskan bahwa berasal dari Jawa Timur atau Madiun. Kemudian lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nah, nggak hanya di daerah Jakarta dan Jawa Barat aja ya. Di daerah kita, di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur juga ada yang namanya lontong sayur. Tetapi biasanya bumbunya itu berbeda-beda. Kemudian ada nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas dari Gresik yang terbuat dari campuran nasi, daging sapi, dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, itu adalah nasi kerawu yang berasal dari kota Gresik. Kemudian nasi gudeg. Nasi gudeg atau dalam bahasa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Nah, itu adalah penjelasan tentang makanan khas. Nah, sebenarnya makanan khas tradisional itu nggak cuma ini aja ya, masih banyak sekali. Tiap-tiap daerah itu biasanya mempunyai makanan khas. Kemudian setiap daerah provinsi biasanya ada itu makanan tradisional. Jadi itu adalah penjelasan tentang makanan tradisional. Nah, kalau sudah di sini ada tugas. Nah, tugasnya ini nggak ada di buku ya. Cari dan tulislah 10 makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kalian tulis 10 makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kalau bisa dijelaskan seperti penjelasan yang sebelumnya tadi. Ya, gitu. Sampai sini paham ya. Kemudian kita langsung beralih ke pelajaran selanjutnya. Di sini Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya.
Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, kalau tadi makanan khas daerah atau makanan khas tradisional di berbagai daerah, sekarang kita akan membahas tentang rumah adat yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa atau sebagian kecil rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini ada Baileo. Baileo ini adalah rumah adat Provinsi Maluku. Kemudian di sini yang kedua ada rumah adat Bangka Belitung. Lalu ada rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat. Lalu ada rumah Aceh, rumah adat Nangro, Aceh Darussalam. Lalu rumah Balai Batak Toba, rumah adat dari Sumatera Utara. Kemudian di sini yang terakhir ada rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Rumah adatnya suku Toraja. Nah, jadi ini adalah sedikit dari banyaknya rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, biasanya rumah adat atau rumah adat tradisional ini memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing yang menjadi pembeda antara rumah adat satu dengan rumah adat lainnya. Biasanya bentuk atau karakteristik ini dipengaruhi oleh tempat di mana rumah adat itu berada. Ya, contohnya di sini ada rumah adat rumah adat Honai. Rumah Honai ini berasal dari Papua. Rumah adat rumah Honai ini mempunyai karakteristik atau ciri khas. Nah, bisa dilihat dari bentuknya aja di sini udah seperti kepala jamur. Nah, di sini ada beberapa ciri khasnya. Yang pertama di sini tinggi rumah kurang lebih 2,5 meter. Nah, lihat ya, tingginya cuma segini. Kemudian bentuk atap bulat kerucut terbuat dari jerami atau ilalang berfungsi untuk melindungi dinding dari air hujan. Nah, di sini bentuknya kerucut. Kemudian yang ketiga, dinding rumah terbuat dari kayu dengan satu pendek dan tidak berjendela. Jadi dinding rumah terbuat dari kayu dengan satu pintu pendek dan tidak berjendela. Nah, di sini tidak ada jendelanya, dia cuma ada satu pintu. Kemudian yang keempat di sini terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama untuk tidur dan lantai kedua untuk bersantai. Jadi sebenarnya walaupun terlihat kecil di sini, ini terdapat 2 lantai ya. Nah, di sini. Nah, ini lantai pertama. Lantai pertama itu untuk tidur, yang kedua untuk bersantai. Nah, selanjutnya kita masih ada rumah Tongkonan. Nah, ini adalah rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah ciri khas atau karakteristiknya. Yang pertama adalah terbuat dari kayu tanpa adanya logam seperti paku untuk memperkuat bangunan. Ya, jadi dia tidak menggunakan paku untuk merekatkannya ini. Kemudian yang kedua, berbentuk panggung di mana kolongnya dipakai untuk kandang kerbau. Nah, lihat di sini ada kolongnya ya. Ini biasanya digunakan untuk kandang kerbau. Yang ketiga adalah atap rumah terbuat dari ijuk hitam berbentuk melengkung, terlihat seperti perahu terlungkup bersama buritan. Nah, ini seperti perahu. Kemudian yang keempat, ujung atapnya runcing ke atas, rumah Tongkonan mengarah ke utara. Nah, ini dia mengarah ke utara. Kemudian kepala kerbau atau tanduknya ditempel di tiang utama depan rumah. Nah, ini biasanya ditaruh kepala kerbau di sini ya, di dekat pintunya ini. Kemudian yang keenam, banyak sedikitnya tanduk kerbau menandakan tinggi rendahnya derajat pemilik rumah. Jadi banyak sedikitnya tanduk kerbau itu menandakan orang itu semakin kaya atau sebaliknya. Ya, jadi itu adalah penjelasan tentang rumah adat Tongkonan. Nah, kalau sudah di sini, kalau sudah paham tentang materi rumah adat, di sini ada tugas yang kedua, yang kebetulan juga ini sepertinya tidak ada di buku. Kalian tinggal lihat aja di sini. Nah, di sini cari dan tulislah ciri khas rumah adat dari rumah Gadang dan rumah Lamin. Nah, kalian bisa cari di internet ciri khas atau karakteristik seperti tadi yang Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, jadi itu ya rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian rumah Lamin, ini merupakan rumah adat yang ada di daerah Kalimantan. Nah, sekian
pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesulitan silakan hubungi Bapak lewat WhatsApp seperti biasa. Pengumpulan batas waktu sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.